bersama kami di podcast Suara Sastra dengan saya, Farah, dan dua sahabat saya Alvina. Di sini kami akan nemenin kalian buat ngobrolin tentang sastra kontemporer. Apa sih menurut kalian sastra kontemporer itu? Kalau menurut aku sendiri ya, sastra kontemporer itu sastra yang berkembang pada zaman sekarang gitu. Jadi yang mengambil isu-isu terkini. Berarti kayak sejalan sama kehidupan kita gitu ya? Ya, sejalan sama kehidupan kita sehari-hari. Kalau menurut kamu gimana? Menurut aku sih ya, sastra kontemporer itu sastra yang diciptakan pada masa kini, isu-isunya juga terkini, terus relevan dengan kehidupan masa sekarang. Sehari-hari. Aku ada sebuah novel nih guys. Kenapa tuh Kak? Kalian asing gak sih sama novel ini? Pernah lihat sih aku gak asing. Judulnya tuh 3726 mdpl. Tinggi juga ya. Kayak harapan orang tua ya guys. Menurut kalian nih ya guys, novel tuh termasuk gak sih sama kayak sama sastra kontemporer? Kalau menurut aku termasuk aja sih, soalnya kan ya novel gitu, sastra. Menurut aku sih termasuk ya, karena kan karya dari seorang. Kayaknya seru gak sih kalau kita bahas novel ini lebih mendalam gitu? Boleh tuh. Ya, seru. Kalian penasaran gak sih sama isi dari novel ini yang lebih dalamnya kayak gimana? Pantengin terus ya di podcast Suara Sastra. Di episode hari ini aku akan ngajak kalian semua untuk mendaki nih guys. Tapi mendaki itu gak cuma mendaki gunung, ada juga mendaki masa lalu. Nah, benar banget nih guys. Kali ini kita akan membahas novel 3726 mdpl karya Nurina Sari. Tapi dari sisi yang jarang disoroti ya, tentang Ranggaraja, cowok misterius yang menyimpan banyak sekali luka selama mendaki di Gunung Rinjani. Nah, buat kalian yang suka sama cowok-cowok misterius, dingin tapi dalam, karakter Ranggaraja sih yang cocok menurut aku. Tapi nggak cuma itu, Ada alasan yang lain nih kak berarti? ada dong. Cerita ini tuh menceritakan tentang pendakian, perjalanan pribadi, pendakian batin gitu. Terus mendaki karena adanya patah hati. Wow, menarik ya guys. 3726 mdpl ini secara umum menceritakan tentang perjalanan pendakian di Gunung Rinjani, tapi dengan emosi yang kuat. Di novel ini, Ranggaraja adalah karakter yang tampak tenang, tegas, dan leader banget nih. Tapi dibalik itu, Ranggaraja memiliki trauma yang cukup mendalam. Dan angka 3726 mdpl adalah puncak tertinggi dari Gunung Rinjani ya. Tapi juga simbol jarak antara seseorang dengan dirinya. Dalam kasus Rangga ini, semakin tinggi ia mendaki, semakin ia dekat dengan luka yang selama ini dia sembunyikan. Oh, jadi berarti pendakian Ranggaraja ini nggak cuma soal fisik ya, tapi juga soal emosi. Ini benar banget, dan novel ini merangkainya dengan narasi yang cukup reflektif. Rangga itu digambarkan sebagai sosok maskulin dan punya kepemimpinan kuat, tapi seiring cerita kita tahu kalau dia pernah kehilangan, dan dari luka itu yang membuat dia sulit untuk terbuka. Benar nih, Rangga kehilangan seseorang yang sangat dia sayang, dan sejak itu dia memilih menyendiri. Pendakian ke Rinjani menjadi bentuk pelarian sekaligus perayaan persahabatan. Jadi menurut kalian nih guys, kenapa sih banyak tokoh laki-laki fiksi sekarang yang digambarkan seperti sosok Ranggaraja yang diam tapi dalam? Karena itu cerminan realitas ya. Banyak laki-laki yang diajari untuk
kuat tapi tidak diajari cara untuk mengekspresikan luka, dan Rangga mewakili itu. Berarti itu relate banget dong ya buat para pembaca buku ini yang lagi merasakan sakit hati. Gunung Rinjani bukan hanya latar, tapi dia hidup. Udara tipisnya, jalur yang terjal, bahkan sampai siang, semuanya yang menjadi cerminan bagi batu karang. Dan gunung juga memaksa Rangga untuk berhenti berlari. Saat kamu berada di ketinggian, kamu tidak bisa menyalahkan siapapun. Kamu cuma bisa ketemu sama dirimu sendiri. Wow, filosofis banget ya. Bahkan dalam novel ini bisa menyampaikan dengan begitu detail dan dengan atmosfer yang cukup kuat. Kawina ini menulis dengan gaya yang puitis tapi nggak bertele-tele ya. Banyak narasi internal dari Rangga yang membuat kita tuh ikut larut gitu. Jadi kerasa banget buat pembacanya ya. Dan relevansinya kuat banget nih, tentang bagaimana cowok juga bisa terlibat, tentang bagaimana luka itu kadang tidak kelihatan tapi terasa. Di Rinjani menjadi titik balik bagi Rangga. Di sana akhirnya dia berdamai, tapi bukan karena masalahnya selesai, karena dia memutuskan untuk menerima. Dan itu pelajaran penting dari novel ini, karena memaafkan diri sendiri adalah bentuk penyembuhan, adalah bentuk bagian dari penyembuhan. Dan kadang kalian cuma butuh satu tempat tinggi untuk sadar bahwa yang berat itu bukan tangsa di punggung, tapi beban di hati. Nah, pendakian kita bareng Rangga kali ini udah sampai puncak guys. Tapi buat kalian yang masih penasaran nih sama novel 3726 MDPA, kalian bisa baca sendiri ya. Itu kan bakal dapat banget nih pengalaman emosional yang hangat. Dan mungkin kamu juga akan menemukan diri kamu yang tertinggal di lereng Rinjani. Terima kasih buat kalian semua yang udah menyaksikan episode hari ini. Jangan lupa like podcast Suara Sastra. Sampai jumpa dan tetap waras bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.